Jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Oke, di depan Mister ada oil cooler. Di sini Mister mau bahas tentang keunggulan dan manfaat memakai oil cooler serta cara pasangnya. Oke, ikutin terus, akan saya bahas sampai tuntas ya kan ya. Nah, bicara oil cooler ya secara harfiah adalah pendingin oli. Alias secara bahasa Indonesia yaitu pendingin oli ya. Nah, apa saja sih manfaat dari ketika kita mengaplikasikan oil cooler ini? Nah, manfaatnya ada banyak, sekitar 5-7 poin. Banyak sekali ya kan? Nah, di sini Mister akan sebutkan ya, apa aja manfaatnya. Yang pertama yaitu suhu mesin lebih dingin. Yang kedua yaitu suhu mesin lebih stabil ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu mesin lebih awet. Yang keempat yaitu performa mesin tetap terjaga. Yang kelima selanjutnya yaitu jangka penggantian oli yang lebih lama alias oli lebih awet ya. Yang keenam yaitu penampilan lebih sporty alias lebih oke ya. Itulah kira-kira beberapa keunggulan dari si oil cooler ini ya. Nah, saya akan bahas, kalau tadi kan secara singkatnya, sekarang saya bahas secara detail. Yang pertama, suhu mesin lebih dingin. Oke, sudah jadi barang tentu ya. Kalau pakai oil cooler ini pasti lebih dingin ya. Karena kenapa? Jadi si oli memang tidak bersirkulasi di sini aja, yaitu dinaikkan ke oil cooler dan didinginkan oleh hembusan udara. Jadi otomatis suhu mesin lebih dingin dong ya. Misalnya seperti ini kan ya. Contoh ya. Motor saya ini misal nih ya, secara awamnya aja ya saya jelaskan supaya paham. Misal, ini kalau tidak pakai oil cooler misalnya suhunya itu 120 derajat. Tetapi ketika kita memakai oil cooler maka suhunya itu bisa turun. Bisa sampai ke 110 ya. Nah, itu turun 10 derajat aja di performa mesin itu sangat berpengaruh sekali ya. Jadi memang suhu mesin yaitu lebih dingin, barang tentu ya. Tentu banget gitu ya, bukan barang tentu. Tentu banget ini pasti lebih dingin, namanya pakai oil cooler jelas lebih dingin daripada tidak pakai oil cooler. Itu yang pertama ya kan ya. Selanjutnya yang kedua, suhu mesin lebih stabil. Nah, berkaitan dengan poin pertama ya, kalau suhu mesin itu akan lebih stabil aja. Jadi si performa mesin mencapai pada suhu panas ideal ya. Karena mesin ini kan harus tercapai pada suhu ideal ya. Kalau pakai oil cooler, tentu suhu mesin akan menjadi ideal. Jadi tetap terjaga pada suhu ideal. Itu poin kedua ya. Nah, poin ketiga yaitu mesin lebih awet. Lah, kok bisa sih Bang? Pakai oil cooler aja mesin menjadi lebih awet. Nah, ini berkaitan dengan poin pertama dan kedua juga ya. Ketika kita pasang oil cooler, otomatis mesin ini lebih adem ya. Mesin lebih adem, cenderung lebih turun panasnya dibanding sebelumnya. Maka otomatis si performa dan suhu mesin ini terjaga dan tetap stabil. Dan keausan serta pemuaian komponen antar komponen itu menjadi jauh lebih kurang ya. Nah, jadi mesin otomatis lebih awet ya. Dari memakai oil cooler ini mesin jauh lebih awet. Itu ya. Selanjutnya poin keempat yaitu adalah performa mesin tetap terjaga. Nah, karena suhu mesin stabil dan lebih dingin, maka performa mesin juga tetap stabil ya. Karena pada dasarnya begini ya, setiap motor bakar, maka kalau sudah mencapai suhu ideal itu bagus. Dan kalau melebihi itu yaitu dinamakan overheat ya. Overheat ya kan ya. Maka kalau overheat ya, atau overheating, maka itu performa mesin biasa menurun karena semakin panas terjadi penurunan performa suatu motor atau mobil ya, alias suatu kendaraan. Makanya ketika kita memakai oil cooler ini, maka si performa tetap terjaga stabil. Jadi oil cooler ini di pasaran sangat banyak ya. Mulai dari harga 200 ribuan sampai yang jutaan ya. Ini saya beli yang ya sekitar sejutaan lah. Tapi harga 200 ribu juga ada ya kan. Pengaplikasiannya juga gampang. Sekarang tersedia produk aftermarket yang udah ini ya, udah menyediakan. Jadi tinggal PNP lah kasarnya seperti itu ya kan ya. Jadi tinggal PNP ya, tergantung mereknya juga sih karena banyak beredar di pasaran. Misalnya contoh ya Astra Grand ada yang udah tinggal PNP ya. Terus misalnya ME King ada yang tinggal PNP, Vario, Beat, Mio, Scoopy, Yamaha Jet1 dan lain sebagainya. Ada yang langsung tinggal PNP ya. Karena si pabrikan oil cooler ini
menyediakan adaptor, jadi tanpa perlu ngebor atau apapun juga ya. Nah, dudukannya seperti ini ya. Kalau ini untuk, kebetulan ini untuk Honda Astrea Grand ya. Nah, saya mau pasang di sini di mesin jahat ya, mesin SNDJ E190, karena kebetulan ada dudukan oil coolernya ya. Nanti saya praktekkan ya cara pasangnya seperti apa. Selanjutnya kita lanjut ke keunggulan poin keberapa nih? Kelima ya. Nah, poin kelima yaitu penggantian oli lebih lama. Nah, alasannya kenapa sih bisa jadi penggantian oli lebih lama? Misalnya contoh seperti ini. Saya kalau tidak pakai oil cooler ini misal penggantian oli itu sekitar 2.500 kilo misalnya. Tapi kalau kita pakai oil cooler, kita bisa ganti misalnya lebih jadi 3.000 kilo atau 3.500 kilo. Jadi selisihnya 500 sampai 1.000 kilo ya, lumayan banget ya kan ya? Loh kok bisa sih bang? Pakai oil cooler aja jadi oli bisa lama gantinya, alasannya seperti apa sih bang? Tolong jelasin. Oke, saya akan jelasin secara sederhana. Jadi begini ya, ketika pakai oil cooler, misalnya ini saya sebelum pakai oil cooler, ini kapasitas olinya itu katakanlah misalnya punya motor saya ini 800 ya, ini 800. Misalnya oli butuh 0,8 liter. Tapi ketika kita pakai oil cooler, maka kapasitasnya ditambah. Biasanya ditambah sekitar 100 sampai 200 mili ya. Kalau saya tambahnya 200 mili ya. Tergantung kapasitas si oil cooler juga. Ini kapasitas 100 dengan selang tatalah sekitar 180-an. Saya tambah 200 mili jadi total 1 liter. Nah, total 1 liter. Nah, di sini saya mau jelaskan begini ya. Nah, sebetulnya poin ini sangat erat kaitannya dengan poin-poin yang tadi saya sebutkan ya. Nah, jadi begini ya. Dengan misalnya contoh ini hanya 800 mili kurang dari 1 liter, kita pakaikan di mesin ini. Oli yang bersirkulasi hanya 800 liter. 800 mili ya. Segitu-gitu aja, kinerjanya pasti lebih berat dibanding dengan oli yang bersirkulasi 1 liter. Beda ya. Bedanya aja 200 cc ya kan ya. Ini 1 liter oli otomatis lebih banyak, perlindungannya juga lebih maksimal ya. Kenapa lebih maksimal? Karena begini. Kasarnya istilah awamnya, yang ini 0,8 liter. Kerjanya cuma 0,8. Sementara ini kerjanya banyakan. Gotong royong, keroyokan. Jadi otomatis oli yang bersirkulasi di mesin lebih banyak. Udah mah lebih banyak. Terus didinginkan juga sama oil cooler itu sendiri ya. Otomatis si mesin ini dengan berkaitan dengan poin tadi lebih dingin, performa lebih andal, mesin lebih awet, dan jangka penggantian oli yang lebih lama ya. Jadi alasan lebih lama itu karena olinya lebih banyak dan lebih dingin. Jadi kerusakan si oli, katakanlah seperti itu ya. Kerusakan oli karena semakin tinggi suhu maka kerusakan oli itu semakin berat. Kinerja oli semakin berat. Kerusakan oli katakanlah ya dalam tanda kutip. Kerusakan oli tentu lebih rusak yang tanpa oil cooler dengan hanya 800 mili dibanding dengan 1 liter plus oil cooler ya. Jadi 1 liter dengan oil cooler bersirkulasi, maka mesin sangat-sangat dingin dan juga jangka penggantian pelumas lebih panjang jarak tempuhnya. Tapi mungkin bang sama-sama aja kan, ini kan 0,8 liter beli misalnya 30.000. Ini yang 1 liter belinya 40.000, beda 10.000. Tapi kalau dibanding dengan jarak, ini kalau pakai oil cooler jaraknya bisa lebih jauh, sekitar 500 sampai 1.000 kilo. Tentu lebih hemat daripada hanya sekedar menambahkan 200 ya. Apalagi bedanya 0,8 dengan 1 liter, beda dikit deh menurut saya ya. Itu harga tadi hanya sekedar contoh aja ya kan ya. Ternyata memang banyak profit keuntungan yang didapat ketika kita mengaplikasikan oil cooler. Sekarang mungkin saya akan menerapkan cara prakteknya atau pasangnya. Memang di motor-motor tertentu ya mungkin ada yang tidak ada PNP ya. Misal nih contoh nggak ada ya misalnya merek Daytona atau merek KTC atau merek Morin yang ngeluarin oil cooler untuk Tiger. Tapi gampang karena sifat oil cooler ini universal ya. Sifat oil cooler ini universal jadi bisa ngebor sendiri jalurnya, nanti dipakaikan jalur oil cooler. Tapi kebanyakan juga ada yang sudah PNP, apalagi untuk Matic banyak langsung tinggal PNP ya. Penampilannya juga tentu poin selanjutnya lebih gagah dan lebih sporty ya. Jadi lebih gahar lah katakannya seperti itu. Lebih racing look. Oke, sekarang saya mau praktekkan pasangnya ya. Nah, kebetulan gini ya. Nah,
Ingat ya, kalau pasang oil cooler tambahkan sekitar 100 atau 200 ml ya. Tergantung kapasitas si oil cooler itu sendiri. Semakin gede, maka kapasitas tambahnya tambahnya oli lebih banyak ya Gan ya. Ini saya cukup tambah 200, jadi total dari 800 ml ke 1 liter. Oke. Nah, ini kan berhubung saya beli itu punya Astrea Grand atau C series ya. Ini beda mesinnya ya, tidak bisa dipakai. Tapi sifatnya oil cooler itu ya universal, jadi ini bisa ya. Kebetulan mesin yang saya pakai ini replika Daytona Anima SNDJ 190, udah ada jalur oli untuk ini ya, untuk oil coolernya. Nah, ini dia ya. Jadi tinggal nyambungin karena oil cooler ini selangnya itu hampir sama dengan selang rem ya. Hampir sama dengan selang rem. Nah, ini kebetulan saya dapatkan pendek. Saya pingin panjang bisa pakai ini. Bisa pakai selang rem. Jadi warna-warninya terserah ya. Jadi saya kebetulan mau pengen disimpan di depan ya kan ya, gampang ya. Kita dudukannya tinggal pakai plat. Nah, di sini saya pakai dudukan plat besi. Nah, plat besi tipis. Gampang sih bikin dudukan plat. Bikin aja di tukang las. Saya aja kemarin bawa ke tukang las ya. Untuk di ini dibikin dudukan plat ya. Bawa, Mang, pingin bikin dudukan plat. Ya udah tinggal dibor sama plat tipis dibengkokin nanti jadi. Saya praktekkan langsung ya. Oke? Pertama kita siapkan selang ya, selang bisa dari selang bawaannya, dari bawaan si oil cooler atau bisa pakai selang rem ya. Kebetulan saya mau pasang di depan nih, di depan sini ya, di depan. Jadi posisinya itu di depan begini ya kan ya. Posisi di depan begini otomatis terlalu pendek. Kalau bawaannya terlalu pendek, akhirnya saya punya selang ukuran 90 cm. Mau saya pakai, sebetulnya 90 cm terlalu panjang sih. Idealnya ukuran 65 atau 70 atau maksimal 75 ya. Nah, alasan saya pingin ditaruh di depan, nih, ini ada kaitannya. Sebetulnya oil cooler itu nggak usah disimpan di depan juga nggak masalah ya. Kalau pada Matic kadang di depan dek ya, di sekitar dek atau bebek biasanya di sekitar belakang spakbor ya. Di antara tulang underboot ini biasa posisinya itu seperti itu ya. Nah, seperti ini ada yang disimpan di sini ya. Di bawah sini ada yang disimpan di belakang dek. Saya pingin di depan. Seperti kebanyakan motor balap. Saya lihat-lihat itu Matic balap itu yang apalagi yang kelas FFA itu pakai oil cooler di depan ya. Udah mah di depan pakai kipas pendingin. Karena oil cooler ini juga bisa ya pakai kipas pendingin di bagian belakang sama seperti ini ya, sama seperti radiator. Oke? Sekarang kita coba pasang dan ini kita buka ininya dulu ya. Nepel jalur kebetulan udah ada ya, gampang jadi tinggal pasang. Walaupun yang nggak ada masalah jalur begini gampang lah, mekanik udah tahu jalur oli paling di tap di drat pakai nepel, pakai ini ya, pakai banjo dan nepel, selanjutnya tinggal pasang. Jadi sangat gampang ya, kalau pingin panjang ya tinggal pakai selang rem. Betul tidak Ipin bersama Kucing Racing ya. Oke, sekarang saya buka prakteknya seperti ini ya. Kita buka dulu ini ya. Ini untuk motor ini ya, untuk motor lain malah tinggal PNP. Untuk kayak Matic Mio, kayak Matic Scoopy, Vario dan lain sebagainya. Misalnya merek Morin tinggal PNP ya, tergantung mereknya juga sih. Ini saya tidak bahas merek ya. Tapi untuk merek-merek yang lain yang beredar itu tinggal cenderung lebih PNP. Hampir 70% yang dibuat oil cooler itu PNP. Jadi tidak ada ubahan apapun. Paling kita bikin dudukan plat, gampang ya. Ke tukang las aja, buka. Oke, udah terbuka. Sekarang kita tinggal pasang oil coolernya. Misalnya saya pingin di depan, tinggal pasang aja ya. Ini dia. Oke, ini udah terpasang, tinggal pasang selang aja, gampang ya selangnya ya. Selangnya saya pingin oranye sama biru ya. Ini kan oranye sama biru ya. Apa aja sih bebas sih selang. Ini yang ada aja sih. Sebetulnya terlalu panjang sih punya saya. Mungkin nanti saya ganti sama yang agak pendek ya kan ya. Oke, sekarang kita pasang. Nah ya, nepelnya ini pasang, udah ada dalam paketan oil cooler ya, langsung lanjut ke sini ya. Nah, ke sini ya. Satunya lagi juga sama ya, ke sini ya. Jalurnya langsung ke sini. Sebetulnya ini kabelnya kepanjangan sih. Nanti saya cari yang ukuran 60 atau 65. Ini kan 90 ya, gampang ya. Jadi gitu ya kan ya, gampang ya. Jadi dari sini ya. Oli naik, seret, naik ya. Naik ke sini, didinginkan. Langsung turun keluar dari sini ke sini diturunkan ke mesin. Jadi otomatis mesin lebih stabil, suhunya lebih turun, performa juga karena panasnya berkurang maka akan performa tetap terjaga. Penggantian oli juga lebih awet. 1 liter disirkulasikan, didinginkan, maka kerja si oli juga lebih ringan.
terhindar dari panas berlebih, terhindar dari kerusakan oli yang lebih parah. Akhirnya pemakaian oli menjadi lebih jauh kilometernya ya kan ya. Jadi banyak ya, memang banyak. Terus penampilannya juga lebih sporty. Itu poin-poin ketika kita memakai oil cooler. Ternyata banyak keunggulan dan manfaatnya ya kan ya. Bukan cuma penampilannya lebih sangar. Ini bisa digunakan untuk harian, apalagi untuk balap ya. Banyak sekali tim balap yang pakai oil cooler. Oke, mungkin itu aja kan ya. Saya mau cari selang dulu yang agak pendek. Supaya nggak terlalu kelihatan menjuntai ke atas kan ya. Itu mungkin pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihan kata. Mohon dimaafkan kalau ada kelebihan dan kekurangannya kan ya. Mantap, sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Teknik.